Pada siang hari ini kita ingin mengumumkan mengenai harga BBM, baik premium maupun solar, kemudian penurunan harga LPG, dan yang ketiga penurunan harga semen. Yang pertama, mengenai premium. Mulai nanti, ini Minggu malam, jam 24 tengah malam, atau Senin jam 00, harga premium turun menjadi 6.600 per liter. Harga solar turun menjadi 6.400. Dan yang kedua, LPG 12 kilo turun menjadi 129.000. Dan yang ketiga, ini dari Menteri BUMN, semen yang diproduksi oleh BUMN kita turun 3.000 per sak. Informasi ini perlu kita sampaikan agar seluruh menteri, gubernur, bupati, wali kota juga ikut mendorong harga-harga agar juga bisa turun sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Saya kira 3 hal itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, dan nanti itu hal yang berkaitan dengan teknis lebih rinci nanti silahkan tanya ke Bu Menteri atau Pak Menteri, Pak Menko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa? Hah? Nanti coba tanya ke Menko. Sekali lagi, satu lagi. Hah? Ya, mengenai Kapolri, tadi malam sudah saya terima surat dari DPR, sudah kita terima. Pagi tadi baru diproses di Seknek. Jadi sabar dan tunggu. Sabar dan tunggu. Ada yang ingin bertanya, silakan, kita akan jawab. Ini Selamat sore Pak, siang Pak, Linda Pak dari Nikkei Asian Review. Pertanyaan pertamanya, ini dampaknya soal tarif Pak, terutama tarif angkutan. Kan mereka udah terlanjur naik nih Pak, terutama kayak taksi, angkutan kota, dan lainnya. Apakah pemerintah akan kembali menurunkan harga Pak? Sama yang kedua soal harga barang-barang Pak, bagaimana pemerintah menstabilkan kembali Pak harga-harga, karena kan udah terlanjur tinggi. Makasih Pak. ya, terutama ya nanti Pak Bambang, Pak Sudirman, Ibu Rini akan menambahkan tentang harga angkutan. Itu adalah wewenang pemerintah daerah. Untuk diketahui selama ini harga itu ada satu, karena kita tidak pernah melakukan yang seperti polisi seperti sekarang. Oleh sebab itu nanti Menteri Perhubungan akan merumuskan kebijakan dengan harga naik dan turun ini. Nanti akan ada kebijakan yang saya bayangkan adalah
kebijakan batas atas dan batas bawah. Sehingga di waktu harga naik, mereka itu akan menyesuaikan. Di waktu harga minyak turun, maka harga tarif bawah yang berlaku. Dengan demikian itu akan bagus, sehingga akan ada persaingan misalnya di dalam angkutan kota dan taksi dan lain-lain. Tetapi ini masih kita bicarakan kepada Menteri Perhubungan, akan keluar guidance dari beliau. Terus yang kedua tentang harga-harga. Tadi misalnya Ibu Menteri melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa harga semen Indonesia Group itu karena biaya produksinya menurun, mereka menurunkan juga harga kepada masyarakat. Nah, ini kita tentu akan diharapkan juga produksi-produksi yang lain karena biaya cost-nya, biaya angkutan, biaya produksinya menurun yang didrive oleh penurunan harga minyak, maka juga kita harapkan akan terjadi penurunan. Kalau tidak jadi penurunan berarti ada samsirong dalam struktur pasar yang harus kita atasi dan kita akan melihat secara lebih mendetail. Barangkali ingin menambahkan? Terima kasih Pak Menko. Jadi tadi Bapak Presiden menjelaskan bahwa harga baru berlaku mulai Minggu atau Senin dini hari. Kenapa diberi waktu 2 hari? Karena kita ingin supaya para pengusaha, badan usaha baik Pertamina, swasta maupun para pengusaha SPPU tidak mengalami kerugian karena sudah punya stok. Karena itu diberi kesempatan supaya stok yang sudah dibeli dengan harga sekarang itu bisa dilepas. Kemudian mulai sekarang mereka akan membeli stok dengan harga baru. Ini sudah dikoordinasikan dengan Pertamina. Dan karena ada kebutuhan untuk meninjau lebih sering harga BBM karena memang fluktuasi harganya lumayan dinamis, maka hari ini kita lakukan revisi peraturan Menteri SDM, dan dengan itu maka peninjauan akan dilakukan sekurang-kurangnya tiap 2 pekan, tiap 2 minggu, sehingga ada satu mekanisme untuk mereview harga lebih sering. Demikian mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Secepat-cepatnya 2 pekan, jadi bisa lebih panjang, tapi tiap 2 pekan kita akan review. Kalau memang tidak perlu direview, tidak ada perubahan yang signifikan, ya kita teruskan sampai 1 bulan. Lagi? Ya. Ini Mas Skap. Dan tunggu jawabannya. Bersamaan dengan sedang memanasnya situasi politik saat ini. Terima kasih, Pak. Ya, Presiden bertanggung jawab untuk tetap menyelenggarakan urusan pemerintahan. Semuanya tetap harus ditangani oleh Presiden. Yang berkaitan dengan pengumuman harga ini tentunya Presiden merasa perlu untuk mengumumkannya karena bersangkut paut dengan hidup orang banyak, dengan kesejahteraan rakyat. Ya, walaupun situasi politik ada dinamikanya dan mungkin ada fokus-fokus tertentu, tapi Presiden tetap bekerja untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan. Satu lagi? Tidak ada? Ya, Mas. Ya, silakan. Selamat siang Pak, Satria dari Jakarta Post. Pak, ini untuk Pak Bambang, soal dampak dari penurunan harga BBM bersubsidi ini Pak, di asumsi makro Pak, terutama untuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi Pak, sama asumsi makro untuk harga minyak dunia, apakah masih akan tetap dipertahankan? Terima kasih Pak. Nanti kita lihat perkembangan DPR. Kan ini dokumen sudah masuk dengan angka-angka yang masih sama. Ya, tapi tentunya dalam diskusi dengan DPR kita akan melihat pada perkembangan terakhir dan melihat pada perhitungan yang realistis. Oke ya, makasih banyak. Makasih banyak. Baik. Yuk, geser lagi sih. Udah tamat. Aku makan ya. Iya udah. Oke, Bas. Makasih, Bas.
Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama konferensi pers oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana yang menyatakan bahwa hari Minggu malam atau Senin pukul 00 tanggal 18 Januari nanti sejumlah harga bahan bakar minyak akan turun, diantaranya harga premium yang akan diturunkan menjadi Rp6.600 per liter. Kemudian solar menjadi Rp6.400 per liter, dan juga gas LPG 12 kg menjadi seharga Rp129.000 per tabung, dan semen produksi BUMN juga akan turun Rp3.000 per sak. Dengan itu ada waktu 2 hari bagi pemerintah kota dan juga Pemprov untuk mengupayakan penyesuaian sejumlah harga agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Tadi juga pemirsa, Presiden Jokowi sempat menyinggung soal pencalonan Kapolri yang baru, namun ia juga menyatakan bahwa sudah menerima surat dari DPR pagi ini dan menghimbau agar kita sabar dan menunggu proses yang masih terus berlanjut. Demikian breaking news berita 1 kali ini pemirsa, saya undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.